Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Seperti biasa saya doakan semoga di darat, laut, dan di udara kalian dapat dimudahkan dalam segala urusan kalian. Amin, amin. Sebagai info, dikarenakan ini adalah kasus nyata yang telah terjadi lama, maka beberapa foto yang tertampil merupakan ilustrasi, maaci. Jadi begini teman-teman. Di bulan Maret tahun 2013, seorang wanita muda cantik tinggi semampai dengan rambut sebahu terlihat terburu-buru mengeluarkan sepeda motornya dari pagar rumahnya yang berlokasi di Desa Cipaku, Kecamatan Merebet, Purbalingga, Jawa Tengah. Setelah ia berpamit kepada kedua orang tuanya, Ari Dwi Restiani, 20 tahun, kemudian memacu sepeda motornya Yamaha Mio warna kuning miliknya menuju tempat di mana ia bekerja. Sebuah kegiatan yang biasa Ari lakukan saban pagi. Tak berselang lama setelah ia pacu sepeda motor metiknya, tiba-tiba hal aneh terjadi pada sepeda motornya. Sepeda motor yang ia pakai itu tiba-tiba di pagi itu mogok. Mesinnya mati entah kenapa. Padahal baru minggu lalu Ari lakukan servis rutin kepada sepeda motornya itu. Dengan terpaksa ia tepikan sepeda motornya dan mulai periksa ada apa gerangan. Kala itu Ari hanya sebatas melihat-lihatnya saja. Sebab wanita ya sebagian besar adalah user atau pemakai sejati tanpa tahu detail tentang permesinan kayak saya. 10 menit ia coba kembali menstarter ulang motor yang mogok itu. 1 kali, 2 kali, sampai berkali-kali ia coba, namun usahanya selalu gagal dan gagal. Hampir tamatlah ia di hari itu, sebab entah bagaimana nasib absensinya jika motornya tetap gak mau hidup. Hingga tiba-tiba datanglah seorang pria berpakaian rapi ala pekerja kantoran, menghampiri Ari dan sepeda motornya yang mogok. Dengan ramah si pria itu bertanya, "Motornya kenapa mbak? Rusak ya?" Singkatnya, setelah mengetahui duduk permasalahannya, si pria mulai memeriksa masalah yang menyebabkan motor itu mogok. Dan tak lama, simsalabim, motor itu nyala kembali dan berfungsi dengan normal dan baik-baik saja. Di hari itu selamatlah absensi Ari dari keterlambatan. Ia pun pergi ke tempat kerjanya, begitu juga dengan si pria yang baik hati itu. Dan juga di hari itu Ari baru saja mendapatkan kenalan baru. Pria baik hati itu selain membantu memecahkan masalah Ari dengan motornya, juga di momen itu adalah momen di mana Ari berkenalan dengan Yogi Prastio, 23 tahun. Di momen perkenalan yang terjadi di pagi itu, Yogi mengaku bahwa namanya Aji, bukan Yogi. Ia juga mengaku bahwa ia tinggal di Wirasana, Purbalingga. Entah apa maksud Yogi mengaku Aji pada saat itu, entahlah. Namun yang pasti setelah momen singkat itu, terjadilah kedekatan di antara keduanya. Keduanya diketahui saling bertukar nomor handphone, dan dari nomor handphone itulah mereka melakukan komunikasi secara intens. Singkatnya, setelah menjalani komunikasi dengan intensitas yang tinggi dari handphone masing-masing, muncullah berlahan namun pasti benih-benih cinta di antara keduanya. Mereka jadian dan berpacaran, dari jalan turun ke hati. Hubungan yang terjalin yang dijalani pasangan baru dan muda ini, mereka lakukan dengan diam-diam. Tentu saja, sebab saat itu Yogi telah punya istri, dan pula ia telah punya seorang anak, seorang buah cinta dengan istrinya. Namun hal itu tidak ia sampaikan tentunya kepada Ari. Yogi adalah seorang pegawai swasta yang berkantor di seputaran Purbalingga dan sekitarnya. Dan ia saat itu bertempat tinggal di Kalikabong, bukan di Wirasana, seperti yang Yogi katakan di awal perkenalannya dengan Ari di jalan pada saat itu. Juga hubungan pacaran yang mereka jalani setiap kali mereka hendak bertemu di luar, Arilah yang selalu menghampiri Yogi setelah mereka sebelumnya telah membuat janji untuk bertemu. Selain itu, Ari jugalah yang membawa sepeda motor miliknya yang dipakai keduanya untuk jalan-jalan dan berpacaran. Seringlah Ari menghampiri Yogi untuk bertemu di dekat terminal truk Kalikabong di dekat rumah Yogi. Area pacaran yang sering mereka datangi meliputi makan bersama di rumah-rumah makan, jalan-jalan ke bumi perkemahan, dan nonton bioskop di Rajawali, Purbalingga. Namun ada satu tempat yang biasa mereka kunjungi dan mereka pakai untuk memadu kasih dan cinta lebih dalam. Dari sebuah artikel yang saya kulik, keduanya sering banget pula berkunjung ke objek wisata Batu Raden di Purwokerto. Dan di kesempatan itu kadang pula mereka pakai untuk melakukan hubungan layaknya pasangan suami dan istri. Yogi sewa sebuah hotel di sana, dan di kamar hotel itulah mereka dikatakan saling bermanja mesra. Hubungan di luar batas yang mereka lakukan pada saat itu tentu dilakukan di luar status mereka yang bukan suami dan istri, dan diperparah dengan jati diri Yogi yang ia sengaja sembunyikan. Ari nggak tahu bahwa Yogi adalah lakor atau laki orang.
Dan dari seringnya mereka berwisata bersama, menjelajah dinginnya kota Purwokerto, dan beberapa kali melakukan hubungan terlarang itu. Secara mengejutkan, Ari mengatakan bahwa ia telah berbadan dua. Hal itu ia sampaikan selepas 3 bulan ia tak kunjung datang bulan. Juga hasil tes pack yang ia lakukan menunjukkan bahwa benar Ari sedang isi. Bagai tersambar petir di siang bolong, Yogi kaget bukan main setelah mendengarkan dan melihat bukti atau hasil bahwa Ari sedang isi. Mendengar hal itu tentulah membuat Yogi menjadi cemas, takut sekaligus marah. Tak mungkinlah ia turuti permintaan Ari pada saat itu yang minta Yogi untuk menikahinya. Sebab Yogi mesti bilang apa kepada istri dan anaknya di rumah. Lagi pula Yogi menjalani hubungan gelap dengan Ari hanya untuk bersenang-senang saja, tapi malah kebablasan teman-teman. Yogi juga pernah mengatakan kepada Ari, belum tentu isi di dalamnya adalah buah hatinya. Bisa aja Ari berbohong dengan mengaku-ngaku saja. Kala itu Yogi menduga ada pria lain yang membuat Ari seperti ini. Dan dari hal itulah yang kemudian membuat Yogi menolak untuk menuruti permintaan Ari yang mendesaknya untuk menikahinya. Ari yang mendengar penolakan itu tentu nggak mau begitu saja menerimanya. Sebab ia yakin hanya dengan Yogi lah ia melakukan hubungan itu. Namun dari usaha Ari yang mendesak Yogi untuk menikahinya yang selalu gagal dan mentah, akhirnya muncullah sebuah kesepakatan. Sebuah tanggung jawab yang akan Yogi lakukan. Kala itu Yogi berjanji akan bertanggung jawab, memberikan biaya untuk menghilangkan isi dalam perut Ari. Dan sayangnya Ari yang buntu pada saat itu menyetujui jalan keluar yang Yogi pilihkan. Dan dimulai dari saat itu, Yogi seringkali memberikan uang kepada Ari untuk dibelikan apa-apa saja yang dibutuhkan untuk menghilangkannya. Dimulai dari cara A, B, C, hingga Z. Namun semuanya selalu gagal. Malah saat itu usianya terus saja bertambah. Dan kondisi bentuk badan Ari juga mulai berubah. Uang yang digelontorkan Yogi pada saat itu tidaklah sedikit. Seenggaknya dikatakan dari sebuah sumber, Yogi telah memberikan uang 1 juta rupiah kepada Ari. Jumlah yang menurut Yogi memberatkan keuangannya. Yogi tentu gusar dibuatnya. Sebab uang yang ia berikan tidak pula bisa memecahkan permasalahan yang memberatkannya pada saat itu. Selain masalah ekonomi yang memberatkannya saat itu, Yogi juga terbebani dengan sikap Ari yang mulai marah-marah dan mengancamnya untuk memberitakan hal yang terjadi kepada keluarganya dan keluarga Yogi pula. Ari nggak mau hanya ia yang menderita atas ulah keduanya yang Ari tanggung sendiri. Desakan-desakan yang muncul semakin membuat hidup Yogi semakin tidak tenang dan selalu dirongrong oleh Ari. Dan dari hal inilah akhirnya muncul terbesit niat untuk menghilangkan saja nyawa Ari, biar tuntaslah segala bebannya pada saat itu. Namun pada saat itu hanyalah pikiran yang selintas saja. Yogi belum yakin apakah ia bisa bertindak sejauh itu, dan ia juga belum tahu tentang bagaimana ia melakukannya. Namun di hari yang terus berjalan yang semakin merubah segala sesuatunya, membuat Yogi akhirnya merubah pikirannya yang hanya selintas saja itu menjadi sebuah niat busuk yang terencana. Yogi bertekad dan membuat rencananya untuk menghilangkan nyawa pacar gelapnya itu. Semuanya bermula dan terencana pada hari Rabu 21 Agustus tahun 2013. Di hari itu Yogi sengaja mengajak Ari berjalan-jalan ke bumi perkemahan Munjuluhur di Purbalingga. Dengan sepeda motor milik Ari, keduanya pun segera menuju tempat itu. Di tempat itu keduanya berjalan-jalan sambil membicarakan nasib isi dalam perut Ari. Yogi yang buntu akan masalah itu, alih-alih ia malah mencari tempat dan kesempatan untuk mematangkan rencananya. Saat itu di tengah-tengah kencan mereka tanpa disengaja, Yogi rasa-rasanya menemukan tempat yang cocok. Di tempat itu atau di bumi perkemahan Munjuluhur, sepi dari pengunjung dan mungkin akan cocok jika rencana busuknya ia lakukan di tempat itu. Semakin mantaplah rencananya. Hari itu berlalu setelah matahari mulai menggelap dan mereka berpisah pulang ke rumah masing-masing. Setelah Yogi selesai bertemu dengan Ari, Yogi kemudian menuju rumah kerabatnya yang bernama Budi. Di rumah Budi, ia katakan bahwa besok ia mau titip sebuah sepeda motor, di mana sepeda motor itu rencananya mau ia gadai kepada siapa aja. Kalau kamu punya teman yang mau terima gadai, motor itu mungkin bisa menjadi solusi, ucap Yogi kepada Budi. Itulah sebagian niat busuk yang telah Yogi rencanakan, bahwa selain ia berencana menghilangkan nyawa Ari, Yogi juga berniat menjarah harta benda milik korban, yang dimana uang hasil jual atau gadaikan akan ia pakai sebagai uang ganti yang telah ia gelontorkan. Dan hari gelap yang merundung hidup Ari adalah di hari Kamis 22 Agustus tahun 2013. Di hari itu sesuai rencananya, Yogi mengajak Ari ketemuan kembali untuk berjalan-jalan.
Arilah yang kembali menjemput Yogi dengan sepeda motor Yamaha Mio miliknya. Singkatnya, setelah bertemu di lokasi temu janji, mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan mereka menuju Curug Ceheng di Banyumas. Di sana, jika memungkinkan, awalnya Yogi mau melakukannya di tempat itu. Namun pada saat itu, ia urung melakukannya di tempat itu, dikarenakan Ari menolak untuk masuk. Setelah tak lama berada di kawasan wisata tersebut, perjalanan kembali dilanjut. Kala itu sepeda motor yang dibawa oleh Yogi mengarah ke Purbalingga. Dan sengajalah Yogi mengarahkan lajunya ke bumi perkemahan Munjuluhur. Di tengah perjalanan di atas sepeda motor yang dibawa oleh Yogi, Ari terus saja dan masih saja mendesak Yogi untuk mencarikan jalan keluarnya sembari Ari marah-marah. Dan dikatakan Ari juga berbicara kasar kepada Yogi. Di saat itu pulalah rencananya semakin bulat. Tak lama setelah mereka sampai di pasar Segamas Purbalingga, Yogi hentikan sepeda motornya. Ia katakan kepada Ari, "Tunggu di sini sebentar, saya mau ketemu teman di dalam." Alih-alih masuk ke dalam pasar dan menemui temannya, malah saat itu Yogi membeli satu buah sajam, yang kemudian ia masukkan sajam itu ke dalam tas lempang miliknya. Setelah mendapatkan apa yang ia cari, keduanya segera berlalu dan menuju bumi perkemahan Munjuluhur. Singkatnya, setelah mereka sampai di lokasi, keduanya berjalan-jalan menikmati lingkungan bumi perkemahan yang asri. Mereka bicarakan masalah mereka, hidup mereka, dan beban yang ada pada saat itu. Tak lama setelah mereka berjalan di kawasan hutan yang cukup sepi dari pengunjung itu, Yogi kemudian mengarahkan langkah keduanya menuju sebuah tempat yang semakin sepi dan jauh dari pandangan warga. Hingga sampailah mereka di sebuah tempat yang mirip WC atau kamar mandi. Tempat itu terlihat kusam, tua, dan jarang terpakai. Di tempat itulah Yogi kemudian berjalan di belakang Ari, dan tanpa sepengetahuan Ari, Yogi ambil sajam yang telah ia siapkan. Dan ketika Ari menghadap ke arahnya, dengan tiba-tiba Yogi arahkan sajam itu ke arah perut Ari hingga sajam itu patah dibuatnya. Mendapatkan serangan mendadak dari Yogi membuat Ari kemudian terhuyung hingga ia jatuh ke dalam WC atau kamar mandi yang tak terpakai itu. Tak banyak yang bisa Ari katakan pada saat itu. Hanya ia katakan, "Ayah, kamu jahat." Di tengah kesakitan yang luar biasa yang Ari alami, Ari masih sempat berusaha untuk berdiri dengan sisa tenaga yang ia miliki. Namun belum juga ia berdiri dengan sempurna. Yogi kembali mengarahkan sebuah batu besar dan tepat mengenai pelipis Ari berkali-kali, hingga ia kembali terjatuh dan masuk ke dalam bak kamar mandi yang terbuat dari semen. Melihat Ari masih bereaksi, Yogi kemudian mendekati Ari dan mengambil sajam yang tertinggal itu. Dan dengan sajam itu, Yogi kembali mengarahkan ke arah dada, perut, dan leher Ari berkali-kali. Hingga akhirnya Ari dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah tuntas melakukan aksinya, Yogi kemudian membuang sajam dan batu yang baru ia pakai itu ke area belakang semak-semak WC atau kamar mandi itu. Sebelum ia pergi membawa sepeda motor Ari, Yogi sempat mengambil barang-barang berharga milik korban, seperti handphone, isi dalam tas termasuk KTP dan lain sebagainya. Singkatnya, setelah Yogi berhasil dengan rencana busuknya, handphone korban kemudian ia jual dengan harga Rp70.000, begitu juga dengan sepeda motor Mio milik korban, Rp2,6 juta. Dan dari hasil penjualannya, Yogi pakai uang itu untuk biaya hidup selama ia melarikan diri ke Tangerang. Kasus yang menggemparkan warga Purbalingga ini terungkap dari sebuah laporan orang hilang yang dibuat oleh keluarga Ari, yang saat itu Ari tak pulang selama berhari-hari. Hingga tak lama kemudian, seorang pria bernama Taufik Hidayatlah menemukan sosok Ari yang telah membusuk di dalam sebuah bak WC yang tak terpakai di bumi perkemahan Munjuluhur Purbalingga. Di hari pertama Taufik menemukannya, ia masih gak yakin akan bau dan bentuk sosok tubuh yang tergeletak dalam kamar mandi itu. Namun setelah ia make sure yang kedua kalinya, atau tepatnya esok harinya, barulah ia yakin bahwa itu adalah manusia yang tak bernyawa. Temuan itu segera ia laporkan kepada pihak yang terkait yang tak lama kemudian hadir, memeriksa, dan membawanya ke Rumah Sakit Margono. Pihak keluarga yang diundang untuk memeriksa kondisi temuan itu tak bisa berkata-kata ketika benar adanya temuan itu tak lain dan tak bukan adalah Ari Dwi Restiana. Investigasi yang kemudian dilakukan oleh pihak polisi saat itu menyasar kepada para saksi, barang-barang bukti yang ditemukan di TKP, juga jejak forensik digital yang pelaku lupa jika polisi dapat melacak posisi handphone milik korban yang kala itu ditemukan sedang berada di tangan seseorang. Dan dari informasi orang itulah yang kemudian membawa polisi menjemput Yogi di Tangerang.
Ia diamankan dan ditetapkan menjadi tersangka, serta terjerat dengan pasal penghilangan nyawa secara berencana, pasal 340. Dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Purbalingga, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan hukuman kepada Yogi Prastio dengan hukuman seumur hidup. Tapi ini belum usai. Di tingkat banding hukumannya berubah menjadi 20 tahun penjara. Dan di tingkat kasasi, vonisnya tetap 20 tahun penjara. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.